Longsor yang terjadi di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna pada Senin siang. Longsor terjadi karena hujan lebat beberapa hari terakhir. Dari data sementara BPBD Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya ada 10 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 50 orang lagi dalam pencarian. Korban yang ditemukan meninggal dunia masih diidentifikasi. Sementara jalur komunikasi di lokasi longsor lumpuh karena jaringan yang ada mengalami gangguan akibat longsor. Petugas gabungan dari pemerintah Kabupaten Natuna tengah menuju lokasi longsor menggunakan kapal laut. Lokasi longsor harus ditempuh selama 6 jam menggunakan kapal laut. Karena memang jam 1 tadi terjadi longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Nah, memang pada saat ini untuk jumlah korban memang belum terverifikasi. Kenapa? Karena memang tim Pemkab Natuna baru dalam perjalanan menuju ke Serasan. Tetapi untuk info awal itu memang katanya ada yang 10 meninggal, tapi 50 orang dalam pencarian. Nah, cuma apakah nanti ke 50 orang yang apa itu kita belum tahu persis. Bisa jadi bertambah atau berkurang. Tapi intinya kita patut berduka bahwa kita menunggu update informasi dari sana nanti. Nanti provinsi kami sudah diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan Pemkab Natuna, apa yang kita butuhkan support bersinergi dengan Pemkab Natuna. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung melalui sambungan telepon jurnalis Transmedia Arpandi. Halo, selamat malam Arpandi. Ya, selamat malam Iqbal. Arpandi, bisa Anda jelaskan kalau tadi dikatakan bahwa untuk menuju lokasi harus membutuhkan jalur laut dan juga butuh waktu sekitar 5-6 jam. Bagaimana? Apakah sudah ada informasi bahwa tim BPBD dan juga tim lainnya sudah tiba di lokasi? Ya, sampai saat ini tadi saya sudah komunikasi dengan BPBD Provinsi Kepulauan Riau. Katanya tim gabungan terdiri dari Bupati, terus tim SAR, dan BPBD Kabupaten Natuna tengah dalam perjalanan. Update terakhir belum sampai, informasinya mereka belum sampai. Karena misalnya pun sekarang ini di Natuna lagi ekstrim. Biasanya gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan masih terus terjadi. Begitu, Pak. Oke, baik. Berbicara soal tadi apa yang disampaikan oleh pihak BPBD bahwa masih belum ada informasi pasti jumlah korban yang tewas dan juga hilang begitu. Apakah Anda sudah ada mendapatkan informasi pasti terkait dengan hal ini? Saya tadi mendapat ada beberapa nama, 8 orang nama yang sudah teridentifikasi. Tetapi data itu belum real dan sampai saat ini belum disampaikan secara resmi pihak BPBD Provinsi Kepulauan Riau maupun BPBD Kabupaten Natuna. Oke. Kita itu masih terus kita update, dan mungkin kalau tim gabungan sudah sampai di lokasi kita bisa berkomunikasi karena saat ini komunikasi yang ada di lokasi longsor itu tidak bisa, jaringannya itu tidak bagus atau jelek gitu akibat longsor, apalagi cuaca sekarang di sana informasinya masih terjadi hujan begitu, Iqbal. Oke, Arpandi, kalau kita melihat dari foto-foto dan juga video yang beredar, sepertinya memang ini daerah perumahan atau bagaimana? Mungkin bisa Anda jelaskan mengapa bisa sampai ada 10 orang yang dilaporkan terakhir, dilaporkan ada 10 orang yang tewas dan juga 50 orang masih dilakukan pencarian? Ya, kalau di Serasan itu ada beberapa kecamatan. Yang terjadi saat ini Kecamatan Serasan Timur dan Kecamatan Serasan. Nah, kondisi di sana memang ada pegunungan, ada laut. Informasi yang saya dapat, saya sempat berkomunikasi dengan Sekretaris Camat Serasan Timur semalam. Nah, hujan itu sudah terjadi informasinya sejak 1 Maret kemarin. 1 Maret tidak henti-hentinya hujan terus terjadi, angin kencang, dan tanggal 4 hari Sabtu kemarin sudah terjadi longsor, tetapi longsornya masih kondisinya belum separah ini, belum sebesar ini. Nah, longsor yang terjadi kemarin itu tidak ada korban jiwa, masih bisa diantisipasi. Nah, tadi siang, Senin siang tadi itu longsor besar terjadi akibat hujan deras yang tidak henti-hentinya di sana. Pastinya ada sedikit ada penggunungan, tetapi
dia tidak wilayahnya itu lautan, terus pegunungan tidak daratannya itu masih sedikit gitu. Jadi, setelah longsor itu rumah-rumah warga yang tinggal di pegunungan atau di pesisir atau di daratan itu habis tertimpa tanah longsor begitu, Bang. Oke, kalau kita lihat sendiri di sini di layar kaca kita sama-sama melihat bagaimana kondisinya. Bagaimana dengan jarak dari tempat ini kan kepulauan ya? Bagaimana dengan pusat pemerintahan di sana dan lain sebagainya? Apakah cukup jauh sehingga sulit untuk melakukan evakuasi? Iya, saya dapat informasi itu terjadinya itu kan di sekitar pegunungan dan di daratan juga. Kesulitan mereka itu mungkin alatnya, armada yang kurang di sana karena banyak korban tertimbun. Tanah begitu besar menimbun korban warga di sana. Mau evakuasi itu alat, saya dapat informasi alat yang kurang memadai di sana. Akses transportasi ke sana pun begitu jauh, tidak bisa ditempuh dengan udara gitu, hanya melalui laut. Kalau begitu tidak ada alat-alat berat juga yang standby di sana untuk bisa membantu proses evakuasi? Benar, informasinya sampai saat ini belum ada alat berat yang bisa mengevakuasi korban-korban yang tertimbun longsor. Jadi yang melakukan evakuasi ini kalau di foto-foto yang Anda kirimkan, ini warga juga yang melakukan evakuasi atau justru sudah ada juga sebenarnya tim yang datang ke sana untuk membantu proses tersebut? Di sana ada dan Ramil, TNI, polisi masih ada di sana. Nah, warga setempat juga ikut, warga-warga yang selamat mungkin ikut melakukan evakuasi, Bang. Tapi kalau untuk warga yang selamat sendiri bagaimana kondisinya? Apakah Anda mendapatkan informasi tersebut? Saya sampai saat ini belum dapat informasi warga yang selamat itu bagaimana, apakah mengungsi atau dirawat atau bagaimana. Sampai saat ini saya belum dapat informasi. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah setempat sudah datang ke sana dan dalam perjalanan apa saja yang dibawa? Apakah termasuk juga dengan alat-alat berat? Ini bagaimana prosesnya nantinya? Kalau alat berat saya rasa mungkin mereka tidak bawa. Karena alat berat itu butuh armada yang besar ya kan. Karena informasi yang saya dapat mereka ke lokasi longsor menggunakan kapal cepat. Ya, menggunakan kapal besar gitu. Oke. Alat-alatnya mungkin ngelihat kondisi cuaca atau bagaimana baru bisa diterjunkan ke sana seperti itu. Baik Arpandi, terima kasih atas lapornya. Tentunya kita akan mengupdate jika ada informasi terbaru dari Anda. Itu tadi Arpandi, jurnalis Transmedia. Selamat malam Arpandi.